Baik lagi di Zabavakes bersama Imam Kiku di sini. Karena kali ini kita bakal kedatangan tamu spesial di Zabavakes episode 8 ya. 8 atau 9 ya. Ya pokoknya yang paling update aja gitu guys ya. Nah, cakep. Di sini kita ada dari Roxy Earth, timnya Roxy Earth. Kita ada Mas Sampijar dan Mas Din Benitez ya guys ya. Say hello dulu Mas semua. Halo, Yuk. halo. Hai hai, selamat malam. Selamat pagi kalau kata Mas Iya, dan selamat Bapak. pagi. Selamat Ingat, pagi. apapun situasi Anda tetap selamat pagi. Oke, nah mungkin berkenalan dulu nih kan buat teman-teman di sini soal mungkin dari personal kalian masing-masing kenapa bisa sampai di Web3 dan jadi bagian dari tim Roxy Art nih. Mungkin boleh sharing-sharing dulu sebelum kita mulai yang berat-berat gitu ya. Mungkin dari siapa nih? Mau Wow, dari ini aja lah, dari yang senior, Mas Sam dulu lah ya. wes siap, let's go. Oke, dari yang senior dulu ya. Ya, sharing Kalau ya. hmm, kalau gue tuh pertama kali tahu dunia Web3 sebenarnya dari kriptonya dulu. Dulu sempat trading di kripto 2020. Terus 2023 awal nih Roxy Art buka lowongan. Nah, karena gue tahu foundernya itu keren banget, makanya gue coba dan masuk di Roxy Art sekarang gitu. Oh, oke. Tapi sebenarnya memang awalnya gue tahu Web3 itu dari kripto, gue trading. 2020 itu kan lumayan kripto lagi naik ya, Mam ya. Nah, Ya, itu juga cuan berapa persen gitu. Terus pernah 2022 ikut event salah satu game berbasis NFT di Jakarta juga waktu itu. Pertama kali ngelihat Albi dan kawan-kawan, nah dari situ sebenarnya gitu. Buat memperdalam Web3-nya. oke, berarti kenalnya anak Utopia membicarakan Mas Sam ya, gitu ya. Cakep. Iya. Manis, Imam, manis bajingan. Bagus lo Alright, ke podcast, lo ngomong ke radio ibu kota aja, Bang. alright. Mungkin kalau dari Mas Din nih, boleh kali ya. Apa kenapa nih bisa dari Web3 sampai Um, Roxy Earth nih? Kalau soal Web3-nya sendiri, kayaknya dari 2017-18 itu udah jadi sesuatu yang sebenarnya gue pelan-pelan mulai pelajarin. Karena ini udah mulai snowballing ke arah yang lebih gede, tapi masih agak below the surface, nggak diomongin di media, nggak nongol baliho di jalan. Beda kan? Nah, 2020 Web3 udahannya juga termasuk NFT, benar kata Sam. Itu di Indonesia ya, ini kan kita ngomong di Indonesia, agak peak popularity gitu, everybody's getting on board gitu. Nah, gue gabung ke Roxy 2021, di Q akhir 2021. Awalnya memang ketertarikannya karena environment, bukan karena Web3-nya nih gitu. Karena gue punya background environment, salah satu climate presenter, bagian dari jaringan The Climate Reality Project, jaringan global gitu, dimana gue gabung 2010 gitu. Kita dikasih task atau assignment tanpa harus ada dinilainya gitu, tapi at least ada dokumentasinya, aktivitas-aktivitas yang terkait sama publik, cerita tentang perubahan iklim. Karena ngomong perubahan iklim di 2010, 2009 dianggap orang gila, Mam. Sama kayak waktu orang ngomongin Web3 dan kripto di tahun yang sebelum 2017, 2015 gitu kan, kayak lu ngomongin apa sih gitu. Ah, Awalnya karena faktor environment ya. Ternyata ketemu kedua ketertarikan yang bagus gitu. Roxy ini based on blockchain dan develop ideas, innovations untuk hal-hal yang baik buat lingkungan gitu. So here we are. Di tahun ini kita lebih juga menjangkau officially gitu, sebagai tim menjangkau komunitas Web3 dan pilihan yang tepat, ketemu sama Utopia Club, ketemu sama Imam, ketemu sama Zabava gitu ya, banyak banyak new networkings, new neurons gitu. Karena I think at this time Roxy udah siap untuk sedikit lagi untuk beneran officially be with the public gitu. Itu. menarik, menarik, menarik. Berarti ini emang Mas Din nih karena melihat mungkin environment dan Web3 itu as a tech tuh ternyata secara nggak langsung
initial startnya ketika diomongkan ke orang 10 tahun lalu sama-sama gila gitu ya dianggap, dan ternyata align gitu ya, sekarang udah mulai rame gitu. Ini menurut gue sih Yep. sesuatu yang cukup breakthrough ya gitu ya. Gua dan first time, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu di sini, ini teman-teman Roxy Earth adalah yang pertama di Zabavakes yang ngangkat Web3 environment ya gitu ya, dan mungkin buat di ya kalau di keseluruhan teman-teman kayak acara-acara online di Web3 skena lokal, mungkin kayaknya Roxy Earth ini yang baru stand up sih menurut gua. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin penasaran nanti bisa tanya di kolom chat ataupun Hmm. mungkin di bagi on mic juga boleh gitu. Tapi sebelumnya nih kita mungkin start dari yang paling fundamental dulu nih. Kenapa Web3 harus dikaitkan dengan environment nih? Ramah lingkungan gitu, dan mungkin bisa sebaliknya gitu. Oke ya. Sam, gue coba jawab yang ini nih ya, Sam. Um, gue boleh agak ini nggak, agak refleks sedikit karena teknologi sama environment sebenarnya kayak dua entity yang nggak berhubungan gitu. Tapi sebaliknya, faktanya revolusi industri atau awal ada teknologi permesinan, mesin uap berubah jadi uap kan pakai batu bara ya, lalu ada mesin bensin, otomotif gitu. Era revolusi industri atau era berkembangnya teknologi manusia, machinery, itu jadi trigger kerusakan lingkungan dan kerusakan iklim over hundreds of years, selama beratus-ratus tahun. So to say kayaknya nggak ada hubungannya, that's very very far from reality. Buat orang-orang kan kayak nggak ada hubungannya, no, gitu. Nah, what can we do? Banyak forum global tentang iklim, utamanya ya UNFCCC gitu. Banyak forum global tentang iklim atau kesepakatan dunia tentang lingkungan, tentang bumi yang makin panas. FYI, baru seminggu lalu Jakarta dinobatkan kota dengan kualitas udara terbusuk sedunia. Ibu kota nih, iya kan? Terus tanggal 17 Agustus upacara bendera di istana gitu, tepuk tangan. Iya, tahun depan kita pindah ke ibu kota yang baru. You're not solving anything, man. Nah, teknologi ngasih kita tools, ngasih kita banyak momentum, possibilities gitu untuk develop sesuatu yang harusnya kita bisa repair. Sederhananya itu dulu, harusnya kita bisa repair gitu. Kenapa? Di dalam dunia environment nih, teman-teman, misalnya ada yang namanya MRV, monitoring, reporting, sama verification. Gimana lo mau monitor hutan yang lagi kebakaran, Mam? Pastinya pakai satelit dong, pakai teknologi dong, Benar, gitu loh. Gimana lo mau reporting supaya lebih cepet? Pakai teknologi dong, bukan nulis surat lagi dong. benar, benar. Iya kan, something something as simple as that. Gimana lo mau verifikasi datanya? Oke, lihat data satelit. Oh iya nih, hutan di Kalimantan lagi sempat kebakaran tuh, sempat karena kering banget gitu. So it's verified, gambarnya, metadatanya benar. That way kita bisa bikin sesuatu yang konkret karena buktinya ada nih. Gitu, proof of concept-nya bahwa kita udah melakukan banyak kerusakan sama lingkungan kita udah banyak, bro. Gitu. So itu entry yang paling pertama bahwa environment sama teknologi bukan dunia yang nggak nyambungin. We want to be part of it gitu. Kita bukan Roxy aja ya. Kita pengen jadi bagian dari itu. Web3 dengan semua keunggulannya gitu ya, maupun juga dengan semua possibility kemajuannya, have the best potential juga untuk masalah pendataan, trustworthiness gitu, interoperability dan borderless nature of Web3 gitu. Kira-kira gitu deh. Aduh, ini gara-gara kopi aja sih saya sebenarnya jadi kayak semangat banget nih. Nggak apa-apa. Biasanya kalau minum Nescafe malam tuh biasa bukan suara doang yang bagus, tapi ide jernih. Dan itu kebetulan gue setuju banget sih. Ai. Kebetulan gue setuju banget ada memang saat ini kan yang tadi lo mention impact dari revolusi teknologi itu selalu at the end product basiannya tuh ke lingkungan lah ya, dan mungkin orang nggak bisa relate Yes. ketika teknologi baru launching mungkin karena manusia itu kan sifatnya trial and error gitu kan. Mereka kalau belum lihat sebab yang pas apa akibat yang pasti, mereka ya akhirnya nyoba, oh baru nyadarnya belakangan. Dan menurut tadi juga sempat mention tentang yang kayak ibu kota dinobatkan jadi
kota terpolusi di dunia, dan itu em, Parah men. emang benar-benar karena gue naik ojol tiap pulang ya bersin gitu kan, jadi ya wes. Nah, ini tuh ada hal yang menarik nih. Kalau di Web3 sendiri, memang kan terkenal semua tuh transparan, dan emang karena fundamentalnya dari blockchain itu sendiri, pembukuan dua arah, activity lu bisa di-track semua di public. Tapi di Mhm. satu sisi lu juga tetap bisa menjaga privasi datanya gitu ya. Dan masalah lingkungan ini kan tadi lu sempat mention kayak ada namanya eh, kalau kejadian harus di-report, dan bahkan sebelum kejadian aja udah harus bisa di-report kan supaya antisipasi. Paling gampang BMKG kan. BMKG mau ngasih tahu ada angin topan, gempa, tsunami segala macem kan, dia pasti udah ngasih prediksi dulu. Jadi at least masyarakatnya bisa pindah. Nah, kalau di Web3 Correct. sendiri nih kira-kira apa sih yang bisa utilize gitu? Mungkin kalau buat ngasih tahu, oh nih ada problem nih di lingkungan kita, mungkin ada udara buruk atau misalnya mungkin kadar tanah kering segala macem gitu. Kayaknya itu akan lebih meluas ke IoT, the Internet of Things juga kan, pasti gitu. Benar yang Imam bilang tadi bahwa orang nggak banyak ngeh bahwa sensor asap, sensor deteksi dini buat gempa, tsunami, banjir itu wujud nyatanya tuh gitu, devices-nya untuk melakukan pemantauan. Nah, devices ini kan trustworthiness-nya masih harus divalidasi lagi. Dia mencatat ke jaringan yang mana, misalnya kan, lalu bisa dilakukan analisis. Nah, ini nggak kalah penting gitu. Ini nggak kalah penting. Itu salah satu bentuk-bentuk aplikasinya, correct. Sistem deteksi dini yang udah ada di Amerika pun nggak berhasil lebih cepat lagi memprediksi waktu ada kebakaran di Maui, di Hawaii. Dan itu dikomplain sama warga, Padahal itu udah gitu loh. cepet deh. Padahal, Amerika punya nih bos, iya iya, kan? Amerika punya nih barangnya gitu. Itu aja dikomplain. Jadi teknologi terus dituntut untuk saat ini kan terbalik ya. Kalau dulu kita mikirnya kita milih teknologi yang mana ya kita maunya gini aja ya karena baru segitu kembangan teknologi gitu. nah, Tapi saat ini ya tadi Imam bilang gitu pencatatan atau deteksi dini eh, itu udah bisa dicombine IoT yang ada di sensor di ground bisa dicombine dengan data yang over the years dikumpulin jadi bukan kertas lagi kan data dikumpulin diolah bisa di mix juga. Ini tadi kita baru ada apa ngobrolan ramean run through system juga sama CTO Roxy sama CIO kita nyebutnya Chief Innovation Officer sama Gun Gun bahwa itu juga nanti bisa dikombin sama AI untuk memberikan prediksi-prediksi simulasi yang lebih baik gitu. Ini kalau kita ngomong sesederhana, kita di Indonesia apa sih yang rawan sih, Mam? Kebakaran hutan, banjir, klasik deh gitu, ya kan? ah, Kita ngomong Web3 nih di ibu kota masih hari ini, tapi kita belum bisa utilize lebih banyak untuk misalnya tsunami, sistem deteksi dini, belum bisa compile data bandingin sama apa sih yang terjadi di India, apa yang terjadi di Aceh, ah. simulasinya AI-nya belum nyampe. Tapi kita sebagai komunitas Web3 yang nggak bisa diam aja juga karena negara sebagai administrator harusnya ambil peran jauh lebih cepat untuk kemajuan teknologi gitu karena akan nolong banyak aspek kehidupan kan. Benar. Nah, ngomong-ngomong nih kan tadi kayak comparison data, mungkin problem lingkungan yang sering terjadi di lokal maupun global, ya kan ya. Nah, dan kalau kita lihat nih udah mulai banyak sebenarnya Web3 project yang quote on quote mengangkat isu lingkungan, either itu projectnya semacam start dari crowdfunding dan lain-lain, dan banyak kan mereka tuh fokusnya di spesifik narrow down satu problem, sub problem lingkungan lah. Kalau yang gue observe kan kayak gitu ya, banyak kan dia pokoknya oh gue mau nge-solve masalah lingkungan misalnya es mencair gitu, fokusnya di situ banget gitu. Hmm. Nah, so far mungkin gue pengen tahu nih point of view dari tim Roxy gitu. Mungkin bukan dari Mas Din juga, tapi dari Mas Sam juga. Soal teman-teman yang udah mendukung lingkungan dengan teknologi Web3 ini, kira-kira seberapa gaungannya? Mungkin kalau nggak bukan gaungan ya, mungkin impact-nya lah, impact secara overview-nya gitu ke saat lingkungan saat ini gitu.
Oke, mungkin aku bantu jawab ya. Aku tahu ada kayak beberapa project yang memang dia di Web3 dan juga fokus nih ke lingkungan. Tapi memang kalau misalkan kita lihat secara impact secara langsung itu memang masih belum ada yang benar-benar kelihatan impactnya secara langsung. Nah, baik itu dalam bentuknya seperti carbon credit ataupun apapun kayak gitu, masih belum ada yang benar-benar kelihatan impactnya secara langsung. Gitu sih, Mam, kalau dari aku. Eh, Gila, Sesimpel itu. irit banget ya, korek lagi mam, korek banget, Iya, nggak mau, iya, korek nggak lagi. bisa, nggak bisa, nggak bisa. Tapi maksud gue gini loh, so far kan gue sering observe mereka Hmm, rata-rata at the end project Web3 yang lingkungan itu kan mungkin kayak launching NFT, NFT-nya mungkin bisa jadi dia yes. punya mesin farming. Kan salah satu world Hmm, problem lingkungan itu adalah kan supply and demand food production kan, bahan baku hmm, makanan secara alami itu juga salah satu termasuk problem juga, dan mereka punya problem unik-unik lah. Mungkin gua nggak bisa sebut merek ya, tapi yang pasti gua pernah baca ada salah satu project lokal yang kebetulan didukung sama salah satu wallet kripto lokal juga. Itu dia basically jual NFT untuk menyediakan alat auto farming sayur-sayuran buat usernya dapat Hmm. dividen. In the same times in terms goal si investornya ini bakal membayarkan sejumlah uang ke NFT, kayak dipupuk ke dalam NFT-nya gitu supaya dia punya mesin farmingnya grow, nanti mesin farmingnya bisa distribusikan ke korban-korban kelaparan dan lain-lain sebagainya gitu. Itu kan one of the act lah gitu. Tapi meskipun secara ideation itu bagus, ternyata implementasi dan gawangannya ke masyarakat awam ternyata nggak gitu nyampe gitu. Meskipun sebenarnya mereka delivernya tidak mengutarakan apa ya namanya ya, tidak mengutarakan kalau itu Web3 gitu. Itu salah satu contohnya. Hmm. Nah, mungkin kalau dari teman-teman sendiri nih, mungkin gua rubah sedikit pertanyaannya. Kalau tadi kelihatannya mungkin masih ragu. Kalau menurut kalian, Web3 kalau dipakai di menyelesaikan masalah lingkungan, yang paling works tuh menurut ideation kalian tuh apa sih? Gue pingin dua-duanya jawab, karena mungkin bisa beda. Oke, 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 oke. Iya, Mungkin Coba kalau bang Sam apa? dulu, bang Sam. Bang Sam. Oke, oke. Habis itu Bang Din. Oke. Jadi kalau menurut aku paling works itu sebenarnya memang dari pencatatan data kayak kita tahu kan tadi transparan, terus privasinya juga tetap terjaga, datanya tetap terjaga nggak bisa diubah karena kan memang kita harus lihat nih ya harus aware juga nih data-datanya mungkin bisa iya sama atau juga bisa enggak. Tapi dari situ kita bisa nge-track nih mulai dari deforestasinya kayak gitu itu kan jadi nggak bisa diubah nih kalau tercatat di blockchain. Nah itu juga bisa kita ngukur nih kira-kira kalau dari deforestasinya tinggi efeknya ke alam tuh kayak gimana. Sebenarnya memang yang paling gampang itu pencatatannya gitu dari pencatatannya. Cuman juga nggak menutup kemungkinan kalau nanti ada komunitas-komunitas yang memang fokusnya di lingkungan pakai DAO gitu sih. idenya gue keep dulu. Mungkin dari Mas Din dulu deh. Biar nanti gue sum up nih. Mungkin ada yang menarik. Gue sebel, gue sebel nih. Oke, gue akan ambil angle yang ground up gitu. Jadi misalnya gini, gue termasuk salah satu orang yang percaya bahwa planet ini cuma bisa selamat kalau ada pohon gitu. Oke, Karena apa? Karena kita cuma bisa tinggal di planet yang ini nih sekarang. betul. Dan kita bergantung sama udara ya kan, yang gratis tuh dari pohon. Nah, pengalaman ikut apa namanya, tree planting atau tree adoption dari 2010 gitu ya, waktu itu ke Gunung Gede Pangrango, itu udah pakai, sekarang disebutnya IoT. Dulu cuma dibilangnya ini adalah sebuah chip ditanam di pohon, kita bisa lihat di GPS bahwa pohon itu nggak ditebang. Selama 2-3 tahun dia akan terus beaming gitu, terus abis itu masa adopsinya selesai. Nah pohonnya udah harusnya lebih kuat, lebih lebih ke ekosistem aslinya gitu. Tapi waktu itu kita belum banyak orang yang juga mungkin care sama lingkungan gitu, atau yang juga melakukan kegiatan terkait lingkungan, belum benar-benar aware kayak hubungannya untuk kemudiannya gitu. Nah,
picking up dari jawabannya Sam tadi gitu bahwa selain bisa melakukan monitoring pencatatan yang lebih trustworthy gitu ya, juga ini memungkinkan lebih banyak orang, Web3 bisa bisa memungkinkan lebih banyak orang untuk terlibat dalam kegiatan yang misalnya sama kayak tree adoption. Kenapa? Karena keterkaitan atau linkability gitu untuk payment, untuk data tadi gitu. Berapa sih area yang lagi kita mau fokus tanam ulang atau reforesting misalnya. Verifiable. Uh, ada satellite monitoring yang bukan satelit abal-abal punya, misalnya ada jasanya Amazon yang bisa di hire atau di pack gitu kan untuk dilihat dan sebagainya. Ini aksesibilitas yang bisa di-combine di Web3 untuk presenting sebuah approach yang jauh lebih baik gitu. Kita punya peluang approach lebih baik untuk stop kehancuran kehidupan di planet ini. Kita bisa utilize pakai Web3 juga. Salah satunya. Oke. Gitu. Ini gue bisa sum up sesuatu yang menarik. Jadi tadi kan Mas Sam mention soal traceability dan pendataan lah ya, mendata dan hingga sampai mention ke DAO tuh bisa manfaatin ke lingkungan gitu ya. Dan dari sisi Mas Din mungkin dengan filosofi percaya oksigen itu dari pohon ya memang betul sih. Kebetulan gue juga anak biotek dulu, jadi gue tau lah siklus kayak udara itu diserap karbonnya sama pohon, terus nanti dia convert beberapa residunya jadi air tanah airnya bisa dilarutkan sampai ke laut lah gitu, dan dia akan muter lagi, air lautnya nguap jadi awan Siklusnya hujan. gitu lagi. Nah itu kan secara siklusnya gitu. Nah saat ini kan lo baru mention nge-track pendataan pohon gitu, dan saat ini kalau gue lihat ideationnya begini, eh, kalau orang-orang ngedetek suatu siklus alam itu baru per segmen nero satu persatunya, kayak misalnya kayak tadi baru detek perkembangan pohon, detek getaran tanah gitu, detek misalnya kayak ketebalan udara itu, tapi masih terpisah, dan bahkan negara termaju pun juga laporannya masih terpisah gitu kan. Nah, kalau di Web3 ini mungkin ketika semuanya dimasukkan di dalam on-chain gitu ya, ini akan sesuatu yang menarik gitu, kayak dari laporan situasi kondisi cuaca A, B, C, D itu digabungkan dan direntetkan dengan sesuai siklus udara dan air ya. Siklus udara, air, dan tanah itu akan sangat menarik gitu. Dan ketika itu semua jadi satu, jadi misalnya ada satu yang problem, semua segmen lini itu mendengar gitu. Jadi fixnya itu tidak hanya satu kotak, satu problem yang dilihat di kasat mata gitu. Jadi lu nggak pakai kacamata kuda gitu, tapi lu pakai mikroskop kacamata ya kan, lebih detail, jelas oh, di problemnya nyambungnya dari A ke B dan Z gitu. Nah, dan ini untuk mencapai semua ini itu tuh bisa di voting pakai DAO gitu. Di voting misalnya kayak oh si A ada problem nih, siapa yang mau turun tangan, siapa yang merasa terbebanin, kita solve semuanya, ada voting yang membantu berapa dan masuk berapa gitu. Ini mungkin sum up gua sedikit theoretical buat teman-teman di sini, terutama yang mungkin anak-anak Web3 tapi bukan anak lingkungan atau anak biologi gitu kan. Nah, jadi itu se-make sense itulah gitu. Menarik, menarik. Atau gini juga kali, Mam. Bayangin bahwa kalau sebuah data ledger tentang Indonesia ini negara yang gede banget, negara maritim yang gede banget gitu. Kalau kata lagu, masih ada nggak sih lagu anak-anak yang masih ada yang inget nggak? Nenek moyangku orang pelaut. Oh Bukan iya, petani, men. iya tahu tuh. Ya Kayaknya kan? kalau kalau Gen Z Nah, nggak tahu tuh. jangan gitu dong. Oh nggak Gue boleh sama kan? Gen Z kan beda 3 tahun doang ya, Sam. Oh iya siap, Gitu. siap, Jadi siap. bayangin bahwa negara seluas ini dengan orang sebanyak itu masih banyak daerah yang pelosok gitu ya. If gitu, kalau at least kita punya connectivity komunikasi atau internet yang proper aja, proper. Lalu kita ngomongin ada hutan-hutan yang udah dipetain satellite monitoring di Indonesia. Lalu kalau hutan-hutan ini keganggu, maka tadi gitu akan ada sebuah sistem yang bisa formulasiin siapa sih yang harusnya jadi reaksi cepat gitu. Kenapa? Isu lingkungan ini sesuatu yang politis men sebenarnya.
buat negara penting karena semua kekayaan alam ya adanya di alam dong, bukan ada di kota, apalagi di proyek-proyek gitu, ya kan? Benar-benar. Adanya di dalam alam kita sendiri gitu. Nah, ini bisa akan bantu solve birokrasi yang nggak perlu. Ini bisa akan bantu solve untuk alert gitu, untuk alerting system. Unit mana yang harusnya duluan ke situ, misalnya kebakaran hutan nih kita ngambil contoh. Indonesia pernah dikomplain loh sama 2 negara tetangga gara-gara bikin polusi gitu. Orang negara lain yang ISPA, kita yang kebakaran hutannya, men. Nah, And this is for real. Ini udah pernah terjadi gitu, right? benar-benar. Nah, eh, contoh paling aplikatifnya adalah kayak tadi yang Imam bilang, ini akan bisa juga cepat help to decide which reaction, which method gitu yang harus diluncurin segera gitu loh. Tanpa harus birokrasi yang manual, orangnya sakit, cuti dan segala macam. Ada ribuan orang yang langsung kedampak gitu dalam tiap jam yang lewat kalau kebakaran hutan Benar. misalnya gitu. Kalau kita ngambil premisnya tadi. Nah, begitu juga sama sama isu hal yang lainnya, kita jangan hanya hutannya deh misalnya, tapi sistem monitoring yang baik untuk negara maritim yang keren kayak Indonesia harusnya juga bisa ngedata eh, sebaran atau pergerakan ikan di laut, karena kita juga negara negara maritim kan gitu loh. Harusnya juga bisa ngedata hal-hal yang terkait sama sama perkebunan, sama persawahan. Nggak jauh-jauh amat ternyata teknologi itu udahannya harus bisa di pull to the ground, ditarik lagi gitu, and we utilize it to the best gitu. And tadi ada independensi, ada DAO system yang akan bisa memudahkan, singkatnya analytically speaking, ini bisa mangkas birokrasi, bisa mempercepat respon gitu ya. Kalau kita ngomongin bencana nih, Mam, misalnya gitu, Benar. bisa mempercepat respon, method mana yang harus di call gitu. Kalau yang kita omongin bencana aja, karena tapi gimana kalau yang kita omongin bukan bencana? Gimana kalau yang kita omongin adalah kemungkinan lebih banyak orang lagi yang bahkan nggak melek Web3 pun bisa punya kesempatan, kemauan yang sama untuk bisa support sesuatu buat lingkungan. Nggak harus nunggu bencananya ada kan? Benar. Gitu loh, misalnya gitu. Itu bisa bisa juga dimungkinkan. I stand my ground untuk tadi bilang bahwa Web3 bikin kita punya momentum untuk bikin better approach untuk environment kita di bumi. There's no planet B, man. There's only planet Earth. Nggak ada planet B. Berarti program Marsnya Elon Musk belum kesampaian ya. Kelar jadi kita belum tentu ready. Elon Musk aja back out dari tantangannya dia ke Zuckerberg. Come on. Oh iya, benar juga, benar juga. Iya. Iya kan? Iya Iya. kan? Tapi gini Gak sih. apa-apa, dia mau ke Mars mah gak apa-apa. Apa-apa. Tapi gini sih, menurut gua tadi kan gue sempat mention sebenarnya kayak berapa project Web3 itu udah ada yang launching mendukung lingkungan gitu. Cuma mungkin karena belum ada Mhm, integrasi ya. Dan tadi karena kita sempat bahas ideationnya interconnected semuanya jadi satu, each problem gitu ya. Karena kan alam itu siklusnya mhm. selalu nyambung kan gitu. Nah, itu memungkinkan nggak sih? Mungkin kalau di teman-teman nih yang sesama punya Web3 environment project gitu, saling kolaborasi, tapi integrasinya lebih ke utility lah, utility yang benar-benar seperti problem tadi gitu. Hmm, Gimana nih, Sam? Integrasi, kolaborasi. Sangat sih, karena udah di Web3 kan. Ya nggak, Ah, karena udah on-chain kan. ah, Gitu. Artinya misalnya kalau dalam dalam case ini gitu, kalau Roxy dalam project yang lagi dibikinnya, which project ya Roxy bukan hanya di cloud atau di dalam laptop, tapi punya direct connectivity sama pohon yang emang ada di Indonesia gitu. Tanpa 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 bermaksud shilin gitu kan. Shilin itu mah cemilan ya. iya, Jam-jamnya soalnya biar agak cair ya kan. benar-benar In benar. a way, in in a way, being di Web3 ini enable kita untuk jelas banget bisa lebih banyak kolaborasi gitu sama entity-entity lain, financially speaking, ya kan, lebih secure juga, lebih bisa kepantau transaksi apapun. Afiliasi sama bank, yes, we do have gitu untuk payment gateway atau payment system. Um, Apalagi kalau misalnya ada teman-teman di Web3 yang juga punya concernnya
Sekarang kan banyak juga ya. Sam tahu nggak Sam yang ada aplikasi orang suka ini, misalnya dia punya house plant tapi dia monitoring, dia pakai kamera juga Iya. gitu. Itu kan simple applications kayak gitu, penerapan sederhana kayak gitu. Tapi kalau ada banyak komunitas yang mau berjejaring, it helps out gitu. Bahwa yang sederhana aja kayak tadi gitu. Hmm. Monitoring kalau kayak Imam bilang gitu. Mungkin saya punya ini lain, idea lain. Kalau aku sih setuju sih sama Mas Dinian. Kita udah di Web3, sama-sama bisa kerja sama. Mungkin gimana cara implementasiinnya, karena data yang lain bisa saling terkait, kita bisa saling bagi data. Gitu. Bisa dibantu. Berarti buat teman-teman yang udah terlanjur, kok ngomongnya terlanjur sih, jangan terlanjur. Maksudnya memang berdedikasi eh, di Web3 untuk membantu solve problem di lingkungan. Jangan pelit-pelit datanya, saling integrasi dengan project Web3 environment lain. Dan dari data berbeda tapi sama-sama problem lingkungan mungkin bisa dikaitkan untuk menjadi suatu ekosistem yang lebih besar gitu ya. Karena nah ini ngomong-ngomong soal ekosistem nih. Ekosistem di secara lingkungan hidup sendiri sebenarnya kan terpisah-pisah banget ya gitu. Nah, paling simpel kita angkat contoh topiknya si Greta Thunberg deh. Greta Thunberg kan dia ngangkat tentang esnya cair tuh di dia kan dia Sweden atau Norway sih, gue lupa, sorry. Kayak ya pokoknya daerah-daerah Skandinavia gitulah. Nah, dia ngangkat topik itu cuma satu. Tapi kan sebenarnya pencairan es itu kan disebabkan global warming. Global warming disebabkan oleh polusi dan dia menyadari hal itu. Tapi one child with a lot of fans itu kan ternyata nggak cukup gitu loh buat ngebantu hal gitu. Nah, sebenarnya kalian kepikiran nggak sih untuk nge-reach out teman-teman aktivis lingkungan yang terutama udah famous ini dan memang campaign-nya dia action-nya udah jalan gitu, ngedukung, tapi dengan teknologi Web3 gitu. Misalnya mungkin buat mempermudah apa ya, dia punya point of view, dia punya kegiatan dan benar-benar dibantunya sistemik gitu jadinya. Karena gue lihat nih kasihan sih, mungkin sedikit harsh tapi ya dia kelihatan kayak clown sih di apa di World Economic Forum sih. Jadi ya mungkin boleh jawab dikit lah ya sebelum kita ke pertanyaan teman-teman. Nah, menariknya adalah gini, karena gue berasal dari aktivisme lingkungan juga, jurnalis, lalu environmental journalist sama aktivisme. Menariknya adalah banyak aktivis lingkungan yang merasa satu isu lingkungan tuh ya isu kami. Kalau perusahaan atau korporasi itu pasti maunya cuan doang. Ah, Frankly speaking, karena baru beberapa minggu lalu juga gue habis dari ketemuan forum sama LSM lingkungan gitu. Beberapa diantaranya tajam lah gitu, pakai tuduhan-tuduhan gitu. And this is for real. Ini tanpa mendiskreditkan LSM manapun. Wajar kenapa standpoint mereka lebih hardcore atau mungkin juga ada agenda dari para pendonor gitu ya. Atau mungkin ya nggak terima aja ini dianggap playground gue. I would say, man, chill. Again, we only have satu planet. Kita cuma punya planet bumi, nggak ada planet B, nggak ada planet cadangan. Jadi jangan ngerasa isu lingkungan ini hanya lu doang yang bisa solve. Kalau lo salah satu aktivis yang ada di sini atau lo lagi nonton ini later on, you're not the messiah in this case. I'm not the culprit dan sebaliknya gitu. Kalau kita nggak bisa work hand in hand, nggak bakal solve juga. Mam, gue pengen sampaikan sesuatu yang gue sampaikan sama teman-teman LSM. Pada faktanya, LSM lingkungan di Indonesia, ini mengerucut ya, LSM lingkungan di Indonesia, siap. lebih senang fokus sama things to fight about, apalagi sama pihak swasta. If you're watching this, I'm talking about you. Tapi yang gue pengen kasih tahu adalah sebagai entity, even sebagai perusahaan swasta atau subsidiary anak perusahaan swasta, kenapa nggak bisa kita ngomongin issues to fight for? Hal-hal yang emang harusnya kita perjuangin bareng. Bukan kita debatin, bukan kita berantemin. By nature, LSM beda, dapatnya donor, jadi harus kritis, harus ada program apa segala. Sama aja sebuah entity korporasi juga boleh punya mandatnya. And I'm proud to say, gitu, sebagai Rantai Oksigen Indonesia, we are mandated, kita punya foundation, purpose, vision, mission, legality yang jelas, yang arahnya adalah
for the environment as a tech environment company. There I said it. You're not the only one yang nyebabin masalah atau punya solusi masalah ini. Let's work together, man. Nah, itu bold message banget sih. Dan gue mungkin setuju ya. Jadi ternyata teknologi itu sebenarnya kalau kita tadi bahasan kita kan secara idealistiknya sebenarnya it helps gitu. Tapi ternyata ada problem-problem di luar teknologi yang ternyata jadi barrier gitu ya. Nah, dan Mhm. kebetulan kalian ini kan projectnya carbon credit nih kan. Salah satu softnya tuh di carbon credit gitu. Apakah kalian ngadepin situasi yang sama misalnya mungkin kan aktivis juga pasti bakal milih kan subjek topik mana yang dia pick gitu lah untuk like you said they fight for it gitu kan. Nah, kalian itu cara nanggepinnya gimana sih? Mungkin secara edukasi supaya lebih nyambung gitu. Karena kalau dilihat dari pesan-pesan lu nih bro, kayaknya mereka kayak nggak relate gitu dengan orang-orang kita yang awam gitu loh. Ya karena emang cuman gini, ada bedanya tahu apa yang lo omongin, know what you are talking about, sama cuman ngomongin hal yang lo tahu. Talk about what you know. Nah, teman-teman aktivis fokusnya gitu, lingkungan hidup gitu. Jadi seringkali mereka hanya ngomongin yang mau diomongin aja, nggak mau terlalu banyak membuka pintu. What can we do about it? Misalnya sebagai pihak swasta atau komunitas Web3. Itu tadi, lu punya willingness nggak untuk duduk sama-sama, ya kan, equally as humans, and then think about how to do synergy, how to collaborate gitu. Karena balik lagi tadi ya gitu, aktivis nggak semuanya, gue tahu karena gue juga pernah ada di lingkungan yang sangat-sangat dekat dengan berbagai grup gitu. Mau itu internasional, lokal, Jakarta doang, I've been there man gitu. In other parts of perjalanan gue bahkan pernah juga ditampung di LSM sebuah aktivis di Jawa Barat karena kendaraan lagi rusak tengah malam segala macam. So I know what it is gitu. Dan gue nggak ada bad impression atau bad blood sama aktivis. But when I move to the corporate, to the tech environment company, langsung kerasa feel-nya gitu. Nah, nggak ada cara lain kecuali berdialog, bersinergi. Nggak ada cara lain, Bang, gitu. Artinya kalau kita mau dialog kan kita find common purpose gitu. Iya kan, bukan fight about, tapi what to fight for. Kayak lo bilang jam 7 kita mau live, kita find common setting supaya di jam 7 kita udah nyaman, udah tes, udah bisa ngobrol topiknya. Ini lebih gampang kalau sama komunitas-komunitas Web3 blockchain. Lebih gampang karena ya itu mindnya udah kebuka gitu. Pikiran, paradigmanya udah kebuka luas. There's no other way. Kalau nggak mau untuk duduk bareng, dialog, kolaborasi deh kalaupun nggak sinergi gitu. Tapi kan fokusnya apa sih? Lu pengen punya dampak kan sama lingkungan. Kita cuma punya planet satu ini doang kan. That's it, man. Oke. Nah, ini teman-teman, jadi kalau buat teman-teman yang eager banget nih ngebantu, yang punya merasa, oh gue harus bantu lingkungan, tapi teman-teman yang paham Web3 bisa ngerangkul dengan temannya yang pingin membantu lingkungan juga, tapi nggak paham Web3 dan mungkin saling sharing edukasi itu penting ya, gitu. Karena kelihatannya saat ini di Indonesia bahkan untuk yang di ibu kota aja sesama orang-orang yang sama-sama melek ternyata background edukasinya agak beda gitu sorry itu sih. Nah, tapi mungkin supaya lebih enak lebih rileks ini ada beberapa teman-teman. Nah, ini tuh ada beberapa pertanyaan nih. Nah, pertama mungkin dari Om Max. Om Max kebetulan ada audiens kita. Nih, gue bacain aja. Roxy merupakan inovasi yang baik banget menurut saya. Bagaimana mengimplementasikan benefit dari Roxy Environment kepada komunitas dan juga kebalikan masyarakat luas. Dan bagaimana cara menyampaikan ke masyarakat yang notabene tidak paham blockchain. Apakah ini juga sama seperti project Kelima DAO? Nah, mungkin sebelum kalian menjawab, Kelima DAO itu salah satu DAO. Dia memang organisasi on-chain yang memang sudah fight di beberapa cause solving problem ya. Jadi kayak LSM lingkungan tapi on-chain yang terbesar di dunia salah satunya saat ini. Oke, mungkin boleh jawab nih. Oke, I'll take this one ya Sam. Oke. Jadi banyak nih pertanyaannya. Om Max, by the way, thanks man, we appreciate you.
Thanks for the compliments. Gimana cara implementasikan benefit soal lingkungan Roxy kepada komunitas dan kebaikan masyarakat? Lalu gimana cara nyampein ya ke masyarakat yang notabene nggak ngerti blockchain? Implementasi benefitnya gini, Roxy ini adalah anak perusahaan bagian dari holding company. Kita punya mandat untuk jadi tech environment, artinya develop utilizing blockchain gitu, utilizing innovations, mau itu bentuknya application, mau itu bentuknya formula. There's nothing new under the sun, tapi ada selalu terobosan updatednya gitu ya, secara teknologi untuk itu. Nah, implementasi benefit Roxy tadi salah satunya kalau untuk environment kebaikan sama masyarakat dan masyarakat yang notabene nggak paham blockchain. Kebetulan gue sendiri juga melakukan fungsi untuk bisa ngobrol kepada masyarakat gitu ya, kepada komunitas-komunitas di salah satunya di ujung timur Indonesia dan nggak ngerti blockchain. Kita kembaliin aja ke prinsip dasarnya. Roxy tadi salah satu anak perusahaan di holding company. Roxy tidak directly menjual carbon credit. Kalau ini kita harus agak juga sampaikan ke Lima DAO ya. Benar. Gitu karena di Indonesia ada sebuah universe yang beda sejak 2021 ada nilai ekonomi karbon nih teman-teman. Makanya ini kita perlu tahu juga. Nah, eh, ada sister company yang lain yang tugasnya develop inisiatif-inisiatif hijau atau carbon project tadi, so to speak, gitu. Roxy akan memberikan benefitnya dengan cara tadi ada fungsi-fungsi yang melakukan monitoring, tokenisasi gitu ya, bukan carbon kreditnya. Kita nyebutnya carbon options. Jadi ini semacam digital voucher karena carbon credit nggak bisa dibeli di ecer nih Imam dan teman-teman. Nggak bisa beli 3 batang dong gitu. Nggak bisa beli 1 gelas, nggak gitu caranya. Ah, Carbon credit ada satuan ton karbon gitu untuk mengoffset. Ini sebuah prinsip yang lain lagi. Tapi teman-teman yang nonton Zabava Podcast ini expand your readings, cari topik YouTube yang lain yang juga ini hubungannya gitu ya. But we don't do that. Kita nggak jualan carbon credit, bukan gitu. Kita pack si token Roxy ini, we mint Roxy token sebagai carbon option supaya lu bisa beli later on. Karena develop project carbon tuh bukan 2 hari atau 3 minggu, men. Apalagi cuma hitungan bulan. At least 2 until 3 years di satu kawasan hutan yang fokus untuk less penebangan. Nah ini implementasi benefitnya. Caranya adalah kita kasih tahu bahwa yang tadi gue bilang, kita nggak akan selamat tanpa pohon. Mau dia bilang, tapi kita nggak punya kayu bakar. Fine. Let's find a different way untuk energi lo. Berarti kan masalah lo akses energi dong. oke. Bukan masalah lo harus nebang pohon. Ini gue lakukan dari sejak April tahun kemarin. At least 4 kali visit ke Indonesia Timur gitu. Lalu gimana cara taunya kalau pohon dibakar apa enggak? Sekarang aja gue bisa lihat di sekitar desa lo ini gosong. Berarti kan lo sempat melakukan pembakaran karena bagian dari upacara adat. Lo lihat di mana? Ada yang namanya Google Earth, bos. There is a satellite up there. Jadi kita coba simplify, monitoring kita simplify gitu. Ini bisa dicatat, ini terjadi secara live, secara real time gitu. Sehingga kita bisa tahu, daerah sini udah habis ditanamin ulang dari 10, 5 yang gugur lagi pohonnya. Ini bisa kepantau. Nggak ada cara lain kecuali tadi ya, sampaikan. Blockchain-nya ntar dulu, nggak usah disebut. Web3-nya nggak usah digembar-gemborin. Know your audience, answer their questions, be on their level gitu. Apa sih level concernnya mereka? Gue bisa hidup nggak kalau gue nggak nebang pohon? Kan baru sampai situ. Kenapa lo larang gue nebang pohon gitu? Iya kan? Get into their level and then provide strategi atau solusi sama pihak-pihak lain, sister company lain, stakeholders atau perusahaan swasta kecil lainnya, startup lain yang punya akses solar panel misalnya, yang punya akses ke komunikasi tanpa tanpa BTS misalnya, tanpa seluler 3G gitu. Gitu kira-kira Om Max. Sorry kalau kepanjangan. Enggak kok, bagus bagus. Ini well answered. Gue senang juga sama jawabannya. Keren keren. Nah ini Om Max moga menjawab ya Om Max ya. Jadi memang betul banget gitu ya. Keep on the pace dulu gitu sampai mereka akhirnya punya satu analogi yang bisa dikasih common ground gitu ya. Gitu. Nah ini Yes.
pertanyaan dari Mas Diki Karim. Ini kayak udah di agak terjawab tadi ya di pertanyaannya Om Max. Bang, Roxy Environment ini apakah non-profit? Dan juga selain membangun Web3 terkait environment, apakah ada riset untuk teknologi terkait lingkungan? Misalnya sensor buat melihat grafik, naik turunnya lapisan ozon, dan lain-lain. Nah, boleh kali dijawab kali Om. Saya serahkan ke Bang Sam ya. Oke. Siap Bang Din. Sebenarnya kalau misalkan ditanya profit atau enggak non profit, Roxy ini bentuknya perusahaan. Jadi tahu dong, Roxy ini memang profitable bukan non profit. Kalau misalkan ngembangin teknologi untuk sensor kita ada dikembangin, Roxy punya bisa dibilang adiknya Roxy ya Mas ya. Lagi ngembangin untuk Inovasi sensor, nantinya. inovasi nantinya. Cuma memang belum bisa kita share lebih jauh tentang hal itu. Gitu. Oke. Jadi ya terjawab nih ya, yang apa misalnya sensor gitu-gitu. Pasti karena itu IoT on the ground level tadi. Tapi kita harus tahan dulu karena itu belum boleh diceritain. Kayaknya nanti di Zabavacast episode 15 apa 17 semoga udah bisa dibocorin. Ih, minta diundang lagi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini kan versi general Web3 environment topik lah ya. Nanti mungkin lebih spesifik ke Roxy Earth-nya bisa kita bikin AB-nya langsung. Tenang, tenang. So many Iya ways, so dong, many iya dong. ways. Tenang, tenang. Tapi Mas Diki Karim semoga menjawab. Nah, ini tapi dia lagi nanya lagi nih. Kebetulan Mas Karim ini dia developer IT yang kritis nih, teman-teman Roxy nih. Hmm. Minta pendapat tentang isu geotech attack. Apakah tim Roxy diberi misi untuk mencegah ini? Wah, ini bagus banget nih pertanyaannya. Ini berat ya. Iya. Kayaknya gini, Om Karim kita nggak sampai ke detailing itu karena di tahap awal Roxy sebagai tech environment tadi kita providing gateway atau entryways untuk orang lebih bisa ngerti carbon credit itu secara konseptual apa, secara legalnya gimana. Negara udah mulai mengatur nih. Ada dua hal yang menarik ya kan. Selain perkriptoan, perkarbonan udah mulai diomongin sama plat merah. Nah, Waspada nih, apalagi ntar ada Om Ron, kita ntar jawab juga nih. Jadi kita belum sedeep itu karena Roxy udah ditentuin sebagai for profit organization gitu. Kita udah ditentuin apa yang harus di develop dulu. First of all, accountability tentang data, siapa aja nanti calon holder tokennya, datanya pun nggak di keep untuk pinjol-pinjolan, tapi bisa di cross check kepada Dukcapil lewat legal party, yang kayak gitu-gitu foundational untuk tech dan connectivity-nya dulu. Nah, sadly Om Karim kita Roxy nggak ada misi untuk mencegah geotech attack. Ini juga salah satu yang lagi agak hit nih ya belakangan ini nih. Gitu. nah, Tadi apa lagi ya? oh ini dia Om Karim ini sangat semangat nih kelihatannya dia ngasih komennya cukup panjang sih gitu. Tadi Om Din mau ngasih penjelasan apa tadi? Jadi kayak terputus Oh dikit. ini iya. Oke, Om Karim. Oh, ini baru kelihatan nih pendapat jika Roxy Earth data blockchain-nya sudah lengkap bisa jadi pencegah. Benar. Nah, makanya kan perlu sinergi sama perlu eh, achievement yang lebih thorough gitu. Kalau enggak data kita ngomong Indonesia nih ya kan para pemirsa di Zabavacast. Indonesia nih data itu sesuatu yang ajaib, suka nggak tepat, tapi tiba-tiba dijual ke luar negeri, ya kan aneh kan? Data Nah, warga negara, ya kan kalau Anda ASN ada nonton, Anda gawat deh. Nah, ini data yang terkait blockchain dan terkait environment, kita makanya perlu kelengkapan. That's why kita pengen banget juga punya sinergi gitu. Selain itu baik untuk jaringan yang lagi dibangun Roxy gitu ya. Dia bisa mengisi banyak note informasi yang memang akan jadi pelengkapnya. Love the idea gitu, love the input Om. Emang gitu. Waduh, Om Karim bahaya nih. Imam yang bacain pertanyaannya. Gue nggak ikutan nih, pertanyaannya seru habis. oke. Menteri Pertahanannya lagi nyapres. Gimana? Dia bilang setuju nih misi Roxy Earth. Mudah-mudahan Departemen Pertahanan melirik ini buat support juga. Tenang, tenang. Eh, Iya, iya.
Tapi kebetulan karena goals dari Zabava itu Zabava nggak cuma game studio development Web3, tapi kita juga bangun edukasi buat jembatanin edukasi buat teman-teman yang di Indonesia mau Web3 atau bukan, supaya mungkin wawasan tech itu juga lebih maju. Mungkin ini juga salah satu topik yang mungkin kita bisa up lebih farther, lebih jauh lah gitu ya. Jadi tenang aja Mas Karim, nothing to worry ya gitu. Oke, mungkin kita lanjut dulu ke pertanyaannya Mas Ron nih. Punten, PR-nya berarti dua nih dong ya Om buat Roxy, Blockchain Tech dan Carbon Tech untuk bisa mengedukasi rakyat dan para netizen yang maha benar Indonesia ini how guys manage to educate them Waduh. dan memberikan literasi ke mereka gitu. Silakan, silakan. Coba ini sih Sam nih, ini Sam banget pertanyaan, nggak ada gua-guanya lah, ini Sam banget nih. Monggo dijawab. Oke. Sebenarnya kalau buat nge-manage sama ngedukasi dari netizen sendiri, kita udah nyediain beberapa konten yang dari Instagram, TikTok, maupun Medium, LinkedIn itu yang ngebahas tentang lingkungan sendiri, terus teknologi blockchain. Jadi kita juga nggak cuma jualan, tapi nge-share nih informasi-informasi terkini dan kita coba mengedukasi marketnya kita gitu. Mungkin ada yang mau ditambahin dari Bang Bin? Ujung-ujungnya Buang-buang dia mau napas, dia buang lagi ke gua. Jadi gini, ini emang serunya begini. Jadi gini nih, gue suka istilahnya Om Ron nih, edukasi. Masalahnya edukasi emang jadi masalah. Jadi what we try to do adalah waktu awal-awal jujur kita pengen banget mengedukasi. Tapi kayaknya jadi pusing. So what we do adalah now we try to inspire gitu. Atau coba bikin majas ironi gitu ya kan. Pakai trending gimmick yang ada di media sosial, tapi kita taruh dia tuh isu environment. Pakai green screen, orang mah pakai buat ngomongin sepatu gitu ya, kayak si Mickey gitu kan, untuk ngomongin apa kita pakai buat ngomongin environment, bahwa secara fakta hal ini terjadi. 10 Agustus 10 ya sampai Ya. Jakarta dinobatkan kota dengan kualitas udara terbusuk. Ini paling enak buat masuknya karena orang-orang jadi kayak terusik gitu. Riding the wave apapun angle masuknya, tim Roxy best belief selalu nyoba untuk jadi inspiring gitu. Karena banyak banget men yang kita belum tahu soal planet ini. benar. Bener, banyak banget yang kita belum tahu soal planet ini gitu. Udah segini canggihnya nih peradaban, udah bisa pakai Discord, udah bisa di mana aja orang nonton. Planet kita belum kelar kita pelajari, kita protek, apalagi kita muliakan gitu. Ini yang harusnya jadi fokus. So yes Om Ron, it's a tough job gitu, dan harusnya itu bukan kerjaannya Roxy aja. Ada lembaga administrasi namanya negara yang harusnya melakukan ini juga ya kan. Bener tuh kata Om Karim tuh, harusnya Eh, diundang. Tetek tungdes. aduh, gila gokil gokil. Tuh kan, Kalau Om kok Ron kan kurang. kurang panjang ih, jadi komennya sangat bagus sekali. Tapi gini, Iya. kebetulan juga mungkin sedikit bocoran, nggak apa-apa ya Bang Mat ya, kita bocorin dikit kali ya. Jadi Apa nih? Zabava Lab itu kebetulan lagi ada kerjasama mencoba mengajukan kerjasama edukasi lewat Kemenparekraf gitu. Dan kita tahu belakangan ini industri tourism kita tuh lagi naik ya pasca pandemi gitu kan. Dan mungkin orang kita tuh kebiasaan kalau edukasi itu sukanya antara kalau nggak kena batunya kualat dulu atau enggak harus ada entertainmentnya dulu, bikin happy dulu gitu kan. Nah, Oh, bener. iya, jadi teman-teman Zabava lebih milih yang jalan yang kedua, yang bikin happy dulu. Hmm. Nah, gitu kan. Nah, dan kebetulan memang berharap aja lolos, amin gitu ya. Berharap just lah gitu kan. Nanti mungkin kita juga bisa saling bantu teman-teman yang lain. Edukasinya nggak cuma Web3, tapi apapun yang bisa di-relate ke Web3 dan sebaliknya, dan mungkin solve problem ya. Karena kita balik lagi core dasar teknologi sama bisnis itu kan punya satu kesamaan ya. Mereka diciptakan untuk nge-solve problem gitu.
Cuma bedanya kalau teknologi dulu dengan nyiptain barang, kalau bisnis kan dengan gimana caranya profitnya muter untuk nge-solve problemnya gitu kan. Nah, dan menurut Iya gue dong, for sendiri, for profit benar. bener dong, ya. Dan kalau kita lihat memang saat ini teman-teman kalau buat yang bisnis yang terkait dengan ramah lingkungan itu memang sudah arahnya ke sana. Kalau kita kenal bahasa kerennya circular economy lah ya. Kira-kira, oh Yes, ini sir. kita jualan produk, limbah produknya kemana, terus hasil produksinya ada yang kalau nggak kepake kemana, itu kan udah mulai dipikirkan. Yang dimana mungkin 30 tahun yang lalu orang nggak mikir itu, hal itu. Nah, itu cukup menarik gitu. Nah, ngomong-ngomong ini karena pertanyaan dari Mas Karim dan Bro Ron sangat menyenggol edukasi banget nih gitu. So far nih, gue termasuk yang semenjak kenal Mas Din dan Mas Sam nih, teman-teman Roxy gitu ya. Kelihatannya kan Roxy itu suka bikin gimmick edukasi sosial yang menarik gitu. So far kalau dari pengalaman kalian nih, gimmick selain yang polusi kota Jakarta baru-baru nih, so far gimmick-gimmick yang benar-benar memancing masyarakat kita soal lingkungan tuh apa sih sebenarnya? Hmm. Gimmick yang bakal mancing orang Indonesia untuk peduli soal lingkungan. Nah, Yang paling gampang itu sebenarnya enak ngeliatin tren yang lagi ada di TikTok. Masalah angle-nya aja nih kadang-kadang. Angle masuknya. Apa sih yang kemarin sempat jadi ini Sam? Yang sempat jadi riding the wave yang sebenarnya bukan isunya lingkungan tapi kita hajar aja tuh masuk apa ya? Apa Itu aja ya kemarin? kemarin frugal living, Mas. Oh, Itu juga Frugal naik, Mas. Ya. Living. Itu lagi naik. Gue juga baru subscribe salah satu channel tentang Frugal Living ini. Terus kita kita angkat nih gitu. Lu ngomong frugal, frugal, ngerti gak kalau itu artinya less consumption? Kira-kira angle-nya gitu. ah, Kalau less consumption artinya lo less waste, ngurangin sampah. Masuk tuh barang. Misalnya. masuk Pak Eko. Masuk, ya kan? Iya. Kayak gitu. Ini salah satu contohnya sih. Dan 17-an Sam cerita dong, 17-an. 17-an kita pakai kan ada yang namanya siap-siap riding the wave gitu kan. Kecuali yang sifatnya bencana alam pun itu jadi mirroring kan. Nih, look what happens gitu. Tapi 17-an apa yang kita bikin kemarin misalnya? Kemarin juga kita bikin giveaway, jadi ngevideoin lomba yang dari barang-barang memang barang-barang bekas, jadi yang kita bisa pakai lagi, yang lebih sustain kayak gitu. Gitu sih campaign kita kemarin. Kita encourage bahwa di postingan media sosial lain lo ngomong pahlawan-pahlawan merdeka merdeka, kita belum bisa merdeka dari polusi dari sampah. Terus setiap orang kita tanya nih, menurut lo pahlawan kebersihan siapa? Ya nggak? Kalau Imam siapa Mam? Pahlawan kebersihan Mam? Buat lo? Kalau menurut gua sih nggak ada ya, karena kalau diri sendiri belum bisa menjaga kebersihan ya ngapain lu ngidolain orang kan gitu. Nah, itulah salah satu contohnya Roxy untuk bisa riding the wave, inspire. Nah, let's I go rest it. my case. Yoi, I rest my case gitu kira-kira. Kita pakai pakai lagi hari-hari. Oh, ada ini Mam, ada hari internasional, hari nasional buat inspiring aja. Kalau kata bos-bos di holding, lu mah pada aneh hari bebek lah, hari cumi-cumi lah gitu Ah, katanya. Ya karena buat gimmicky aja kan, supaya ah. kita tahu misalnya, oh iya ya, kemarin hari penyu ya Sam juga ada Ya, gitu. betul. Ya penyu tuh selalu yang paling Dan famous bisa sih. relate. Paling famous Iya, karena dan harus nggak bisa relate sama orang Indonesia kan. nggak bisa, dia kan nggak bisa bedain kantong plastik sama ubur-ubur kan. Ya, Iya, mm, itu kasihan banget kan. itu ya emang paling ini sih, paling relate lah kalau masalah sampah plastik ya gitu. Nah, ini Mhm, mhm. ngomong-ngomong nih, buat teman-teman di sini yang penasaran sama Roxy, mungkin nanti bisa kita ke depannya kalau mau pingin bahas lebih dalam soal Roxy, kalau kali ini kan lebih ke general ya teman-teman ya. Itu langsung aja bisa ramein Discord ini bilang, "Bang, next Ame Roxy" gitu ya. Jadi mungkin bisa digaskin cepet atau mungkin nunggu Iya, 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 iya. nunggu mau launching apa lagi tuh? Tadi kan sempat mention juga ada launching beda lagi tuh. Nah, itu juga bisa Iya di-mention dong. teman-teman. Nah,
Mungkin ini karena udah sejam ya teman-teman ya. Mungkin kita sedikit nih Nggak kerasa ya 1 jam. iya nggak kerasa men. Kita sedikit recap dikit ya. Jadi teman-teman, kalau masalah Web3 dengan lingkungan sebenarnya revolusi teknologi itu selalu dampak buruknya ke lingkungan kalau kita belajar dari sejarah. Dan semakin dekat dengan teknologi, akhirnya banyak teknologi yang sebenarnya sudah mulai relate untuk diimplementasikan menyelesaikan permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh teknologi. Mungkin itu dari energi, dari udara dan lain-lain sebagainya. Yang dimana kalau dari Web3 sesuai fungsinya dengan teknologi blockchain yang bisa nge-track semua pendataannya secara transparan, terbuka dan dua arah, akhirnya bisa dipakai untuk nge-track setiap siklus dari bencana alam dan problem-problem iklim mungkin kedepannya sebelum itu terjadi udah kebaca gitu ya. Mantap. Nah, mungkin nih sepatah kata dua kata terakhir nih dari Roxy, misalnya tim Roxy mau ada kegiatan apa nih gitu yang mau upcoming gitu, mungkin buat teman-teman Zabava bisa pada ikutan gitu kan, atau mungkin ada yang mau keluarin sesuatu yang menarik buat teman-teman Zabava coba, mungkin boleh di spill kali ya gitu sebelum kelar nih. Apa Sam? Kita lagi ada apa Sam? Di medsos kita Di lagi juga medsos masih kita, ada ini ya kompetisi juga ya, masih iya, ada seru-seruan ini. kita masih ada giveaway. Teman-teman yang penasaran sama giveaway kita juga boleh langsung ke roxy.earth, Instagramnya, TikToknya juga sama. Oke. Terus kayaknya tapi nggak boleh disebut dulu gitu, dikasih teaser aja. Dalam waktu dekat Roxy akan ada collab sama sebuah game Web3, game sports Web3 di Indonesia. Nah, cakep. Makanya Cakep. Zabava kan, ya Ya, kan, ya kan. gimmicknya bagus, punchline-nya masuk, masuk. Iya. Oke. Menariknya game ini punya Matic, juga punya komik fisik. Salah duanya nih gue bocorin gitu. Jadi Iya, dia menggabungkan tuh alus kalau kata Om Max. Iya iya, dong. Kan halus tapi kita banget. belum nyebut dulu biar biar Benar. dibahas di Zabava. But for the most part kalau kalau gue boleh kasih I don't know some final words untuk episode kali ini. Thank you Imam, thank you Zabava dan teman-teman yang udah gabung ke sini, viewers yang udah gabung. Representing Roxy, gue cuman mau ingetin, we only have planet Earth, we don't have planet B. Apapun kata Elon Musk, ya kan? Last but not least, kalau boleh mengutip kata-kata foundernya holding company kami, Peter F. Gonta, masa depan itu ya saat ini doang buat sebagian orang, apalagi yang udah lanjut usia gitu. Tapi masa depan sebenarnya tuh punya generasi anak atau cucu gitu. Kita, what can we do now saving our tomorrow? Nah, itu ya. Keep it notes guys. Dan ini jangan lupa seperti biasa nanti kalian subscribe YouTube Zabava Community dan follow semua sosial media Zabava Labs. Nanti teman-teman kalau misalnya mau suggest next topik Zabava Cast itu apa, langsung bisa chat di Discord ini atau DM semua sosial media Zabava Labs ya teman-teman ya gitu. Nah, ini ada rekomend dari community bilang episode berikutnya 2 jam, siap. Ini mungkin agak pepet juga, tapi next ya kalau bisa kita usahain 2 jam guys. Asal teman-teman harus bawa Kalau bawa apa? Ayo lo terusin dulu. bawa masanya harus lebih rame gitu. Kalau makin rame kita makin lama. Gitu aja teman-teman ya. Oke, Gitu. gue tadinya mau tawarin Mam, kalau 2 jam gue bawa gitar. Oh, boleh. Boleh, boleh. Berpuisi lah gitu kan. Ya, ya. Tapi Kalau harus live 2 jam gue bawa gitar. Nggak ya? siap, siap. Ini mungkin buat Bang Mat nih. Bikin game ramah lingkungan lah, game tentang edukasi ramah lingkungan. Iya kan? Ditantangin. Iya Iya dong. dong. Kalau bikin mini game yang tentang environment, gue invite mini game lo di roxy.earth Mantep tuh. supaya dipajang di roxy.earth. Ayo, gimana? Gue nih yang invite nih. Let's go. Yang punya ide development mini game gitu yang temanya, inspirasinya lingkungan, environment. I'm calling you. Let's go. Roxy.earth. Oke, tuh Bang Mat ditantang Bang. Let's go Bang. Jangan takut. Di Davai, invite, di davai. invite. Alright, alright.
Oke, mungkin itu aja buat teman-teman Zabavakes. See you guys soon buat sesinya. Bye bye everyone. Thank you semua. Thank you Imam, Thank thank you you. Zabafa. Oke. Bye.